Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan melakukan proses belajar mengajar. Tetapi sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan nama. Nama saya Rofida Laila M. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu minta anak-anak tunduk sejenak, lalu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teori belajar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Terus kita masuk ke tadi pengertian behavioristik, teori behavioristik. Sekarang ciri-ciri dari teori. Terus ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagai kalangan, namun sampai saat ini teori ini masih sering digunakan di Indonesia. Memangnya apa ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar lainnya? Ada 5 yang membedakan. Nah, di sini ada 5 teori yang membedakan teori belajar dengan yang lainnya. Teori behavioristik dengan teori belajar ini. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. 2, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. 4, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. 5, menganggap latihan ini adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Masuk di contoh. Nah, sekarang contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh berikut. Ada 6 contoh. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru memberikan evaluasi berdasarkan guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuknya kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihan yang ada ketiga kelebihan. Yang pertama, kelebihan ada 3. Yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan ada 3 kekurangan. 4. Yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa mengakibatkan buruk pada perubahan perilaku peserta didik.
Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yang kedua, teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Ciri-ciri konstruktivisme: 1. Memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Kedua, menggalakkan soal atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil sikap dan pembawaan murid. 4. Mengambil dapatkan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. 5. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. 6. Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. 7. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Maka 8. Menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Kelebihan dan kelemahan teori konstruktivisme. Kelebihan yang pertama, berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjana ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, paham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikan dalam semua situasi. Yang ketiga, ingat. Oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep, yakni murid melalui pendekatan ini membina sendiri kepahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, seronok. Oleh karena mereka terlibat secara terus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan jihad, maka mereka akan berasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru. Kelemahan dari teori behavioristik. Kelemahan behavioristik. Dalam pembahasan kekurangan atau kelemahan ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajar di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Nah anak-anak, itu adalah materi kita di hari ini. Ibu akan menutupi proses pembelajaran kita di hari ini. Namun sebelum Ibu menutupi proses di pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kita semua untuk berdoa untuk kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita tunduk sejenak untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak, cukup sekian materi kita di hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang, selamat pulang.